Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak ibu kelas 94 sampai 98. Kemarin kita telah belajar materi tanah dengan kehidupannya. Hari ini kita lanjutkan kembali masih materi tanah dengan materinya jenis-jenis tanah dan cara terbentuknya. Mari saksikan. Jenis-jenis tanah dan proses pembentukannya. Pengertian tanah. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Anak-anak ibu, kita lihat proses pembentukan tanah. Pertama, batuan tersingkap ke permukaan bumi dan berinteraksi secara langsung dengan atmosfer dan hidrosfer. Pada tahap ini, lingkungan memberi pengaruh terhadap kondisi fisik. Berinteraksinya batuan dengan atmosfer dan hidrosfer memacu terjadinya pelapukan kimiawi. Kedua, setelah mengalami pelapukan, bagian batuan yang lapuk akan menjadi lunak. Lalu, air masuk ke dalam batuan sehingga terjadi pelapukan lebih mendalam. Pada tahap ini, di lapisan permukaan batuan telah ditumbuhi oleh calon makhluk hidup. Ketiga, pada tahap ketiga ini, batuan mulai ditumbuhi tumbuhan perintis. Akar tumbuhan tersebut membentuk rekahan di lapisan batuan yang ditumbuhinya. Disinilah terjadinya pelapukan biologis. Keempat, di tahap terakhir, tanah menjadi subur dan ditumbuhi tanaman yang relatif besar. Siswa, ibu sekalian, ini adalah gambar penampang pada materi kita sebelumnya, penampang tanah dan keadaan tanah. Kita lanjutkan. Faktor-faktor pembentuk tanah. 1. Dari iklim dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu semakin tinggi, maka makin cepat reaksi kimia berlangsung. Yang kedua, dipengaruhi curah hujan. Makin tinggi curah hujan, makin tinggi pula tingkat keasaman tanah. Kedua, bahan induk. Bahan induk adalah bahan penyusun tanah itu sendiri yang berupa batuan. Ketiga, bahan organik. Ini berpengaruh dalam pembentukan warna dan zat hara dalam tanah. Keempat, makhluk hidup. Semua makhluk hidup berpengaruh, baik itu jasad renik, tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Kelima, topografi. Topografi alam dapat mempercepat atau memperlambat kegiatan iklim. Misalnya, pada topografi miring, membuat kecepatan air tinggi dan dapat menyebabkan terjadinya erosi. Keenam, lamanya bahan induk mengalami pelapukan dan perkembangan tanah memainkan peran penting dalam menentukan jenis tanah yang terbentuk. Kita lihat lagi gambar ini, jenis-jenis tanah. Yang pertama, tanah humus. Adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapisan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Kedua, tanah pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian yang terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil. Ketiga, tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah ini dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah
yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Keempat, tanah patzolit. Tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah atau dingin. Kelima, tanah vulkanik. Tanah yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi yang subur mengandung zat hara yang tinggi. Jenis tanah vulkanik dapat dijumpai di sekitar kaki gunung berapi. 6. Tanah laterit. Tanah tidak subur yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara, namun unsur hara tersebut hilang karena larut di bawah air hujan yang tinggi. Ini terjadi bisa dicontohkan pada Kalimantan Barat dan Lampung. Tujuh, tanah Mediteran atau tanah kapur. Tanah ini sifatnya tidak subur, yang terbentuk dari pelapukan batuan yang kapur. Contoh, Nusa Tenggara, Maluku, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 8. Tanah gambut atau tanah organosa. Tanah ini adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam, yang merupakan hasil bentukan pelapukan tumbuhan rawa. Contohnya ada di rawa Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Demikianlah materi kita pada hari ini. Kepada anak-anak ibu kelas 94 sampai 98, coba dikerjakan uji kompetensi 2 yang ada di LKS tentang materi tanah. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa hashtag di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.